Baik-baik aja di rumah aja sini. Ini kayaknya Bisa Facebook jadi profilnya penuh dengan berita dan update soal pemilu Amerika Serikat nih kayaknya ya. Hampir tiap hari. lumayan, at least 2 hari Oke. sekali lah. 2 kali sehari. Udah kayak minum obat ya. Mbak Pandu, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di Amerika Serikat itu? Jadi sekarang ini mungkin sudah mau akhir-akhir nih ya. Di sini udah berjalan sebulan lebih. Kalau diingat ini kan pemilunya sendiri, hari pemilunya itu kan Desember ya, December 3rd. Nah sekarang udah sebulan lebih setelahnya, dan kalau sekarang ini kayaknya ya kalau untuk Trump sama Biden sudah banyak yang bilang ini sudah pasti Biden, sudah pasti bukan Trump. Dan bahkan itu sudah dibilang dari sejak tanggal 4 Desember atau 6 Desember kemarin. Yang orang-orang Indonesia suka nggak ngerti, ini menurut aku ya, ini maaf ya buat teman-teman yang mungkin tersindir, itu pada saat awal ngira bahwa oh ini makar nih, Trump maksa-maksa nih, oh ini tidak sesuai nih dengan prosedur, bahwa Trump tidak menerima nih Biden sebagai President-elect gitu. Nah, aku hari ini mau ngejelasin aja ke teman-teman, dan ini ngobrol ya gitu. Jadi aku ingin teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya Trump itu melakukan semuanya sesuai dengan prosedur. 100% semua yang dilakukan oleh Trump itu sesuai dengan prosedur yang ada. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Trump sekarang? Apakah dia minta dibatalkan pemilunya? Ataukah dia minta diulang pemilihannya? Atau dia minta angka-angka yang ada tuh dihitung kembali? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau pendek katanya sebenarnya dia tidak meminta seperti itu. Jadi sedikit berbeda dari Indonesia. Amerika itu negara federal, di mana ada banyak negara bagian. 50 negara bagian tersebut diantaranya ada 4. Yang 4-4-nya itu bermasalah lah istilahnya. Bermasalahnya gimana? Ada banyak ceritanya. Nanti aku ceritain ya. Nah, yang dilakukan oleh Trump pada saat tanggal 4 Desember, 3 Desember, dan juga 6 Desember, dia itu bilang berkali-kali bahwa saya tidak concede, di mana saya belum mau mengakui Biden sebagai presiden. Nah, itu yang orang-orang kita mungkin rada nggak ngerti waktu itu ya, mungkin yang tidak ngikutin US politics. Lah ini kok sama kayak tahun lalu nih kayak di Indonesia gitu. Oh nggak ngaku padahal udah dibilang menang tuh gitu. Padahal sebenarnya tidak. Prosedur di Amerika tidak pernah seperti itu. Yang namanya prosedur di Amerika itu baru menjadi presiden kalau misalnya sudah ada pemilihan elector. Jadi masuk ke Electoral College, di mana perwakilan-perwakilan yang terpilih itu dikirim ke Electoral College untuk memberikan vote-nya masing-masing. Kemudian vote tersebut dihitung, itu tanggal 4 Januari nanti. Oke? Jadi sebenarnya yang sangat-sangat lucu adalah media about December 6 itu udah langsung ngomong bahwa Biden yang menang dan menyatakan bahwa Biden adalah president-elect. Itu secara konstitusi Amerika, Undang-Undang Dasar Amerika, itu sama sekali tidak diperbolehkan sebenarnya. Karena elected president dan president-elect itu baru dinyatakan benar-benar setelah voting dari Electoral College, yang sudah pasti adalah perhitungan suara dari Electoral College. Nah, aku mundur nih, let's go back to election night, tanggal 3 Desember. 3 Desember malam itu dihitung vote-nya, dan setelah dihitung vote-nya tiba-tiba aja diberhentikan vote-nya, perhitungan dihentikan di tengah malam. Pada malam itu kelihatan sangat-sangat jelas bahwa yang duluan ada di depan itu adalah Trump. Oke. Tentunya mail-in ballots belum dihitung. Mail-in ballots itu baru dihitung, mail-in ballots sudah dihitung. Mail-in ballots yang sebelum-sebelumnya sudah dihitung. Sudah banyak sekali mail-in ballots yang masuk. Tapi mail-in ballots yang terlambat masuk itu baru dihitung paginya. Nah, itu yang terjadi, akhirnya jadi dianggap Biden menang dan segala macam. Nanti aku akan explore lebih lanjut. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, di 2016, di 2012, dan sebelumnya, setiap kali sudah selesai perhitungan malam itu, maka akan ada yang concede. Ngaku kalah, akan bilang bahwa, oh, yang kalah saya Hillary, saya kalah, Trump kamu yang menang. Oke. Kemudian sebelumnya juga seperti itu, dari Romney, saya kalah, Obama yang menang. Nah,
dibayangkan seperti itu adalah prosedurnya untuk menentukan presiden-elect. Jadi satu orang bisa jadi presiden-elect kalau sisi lain udah ngaku kalah. Yang sana udah kalah berarti saya presiden-elect. Romney ngaku kalah, bilang dirinya kalah, declare dirinya kalah, maka Obama yang presiden. Nah, itu sebenarnya harusnya kalau misalnya dilihat bahwa media langsung declare Biden sebagai pemenang, media baru bisa declare Biden pemenang pada saat itu ya. Kalau misalnya Trump udah bilang, saya kalah. Tapi dia tidak pernah declare itu. Nah, ini mungkin orang-orang, waktu itu aku ngeliat tuh, artikel-artikel segala macam, TV, bahkan aku nggak nyebut nama TV-nya, aku nggak nyebut nama beritanya juga. Tapi, kok ini orang-orang ngomongnya pada salah semua, dikiranya, Trump tidak mengakui kemenangan, Biden sudah menang, seakan-akan seperti itu. Bahkan itu berminggu-minggu seperti itu. Lucu loh. Sampai banyak debat online yang kalau misalnya aku nggak ikutan ya, aku ngeliatin aja gitu. Kok makin lama makin lucu. Ini seakan-akan memang ini, Trump gila nih gitu. Ini makar nih gitu. Ini bikin ini anarkis gitu, tidak mengikuti peraturan. Padahal kalau melihat konstitusi Amerika, urutannya jelas banget. Kalau belum concede, maka titik di mana sang president-elect itu dinyatakan, itu terjadi pada saat pemilihan di Electoral College dan perhitungan vote yang dari Electoral College di Kongres. Kemudian baru Kongres yang menyatakan, yang meratifikasi, hasil pemilihan ini adalah ini. Bahkan saat itu baru president-elect loh. Jadi presiden tentunya pada saat hari inaugurasi, which is inauguration day, 20th of January, itu baru benar-benar dinyatakan presiden. Jadi periode antara jadi president-elect sama presiden, itu cuma terjadi setelah dihitung suara dari Electoral College. Nah, ini yang mungkin harus dijelaskan juga ke teman-teman. Ini sorry ya, aku jadi ngomongnya rada lama, sekalian ceritain. Lanjut. Di Amerika, yang namanya pemilihan, itu tidak langsung, walaupun kelihatannya kayak langsung memilih presiden, langsung memilih MPR DPR ya, basically Senate and Congress, House, itu sebenarnya tidak langsung. Yang dipilih adalah electornya, perwakilan dari suara negara bagianku yang akan ke Washington DC dan akan memilih presidenku. Oke? Nah, itu sebenarnya yang disebut Electoral College itu. Dan ini bukan formalitas loh. Di dunia sebenarnya sudah banyak sekali, bukan di dunia, di US sebenarnya sudah banyak sekali contested election, di mana election itu dilawan atau ditentang. Contested election ini terjadi berkali-kali. Yang waktu itu yang paling dekat itu tahun 2000 ya. Nah, orang-orang suka bilang, tahun 2000 kan cuma satu state. Bayangin nih, sekarang udah sampai berapa banyak state gitu. Gila banget sih Trump. Masa dia mau menghancurkan ini dengan ini ada 4 state loh yang harus dibalikkan suaranya supaya nggak jadi gitu. Nah, tapi sebenarnya itu baru yang tahun 2000. Yang terjadi di sebelumnya itu udah terjadi berkali-kali. Andrew Jackson pernah kejadian. Ya. Anyway, jadi kalau misalnya yang paling, gue ulang dari yang Bush. Oke, kalau misalnya yang orang-orang tahu, itu yang Bush versus Gore, itu tahun 2000 kemarin. Tahun 2000, ini banget tuh, jelas, itu orang-orang masih pada ingat ya, yang kejadian adalah Florida, itu diperdebatkan. Cuma satu state doang. Nah, ini orang-orang, our commentators di Indonesia pada bilang, wah gila, itu nggak bisa dibandingin sama ini. Karena yang di Florida itu kan cuma satu state, sedangkan Trump itu nantang sampai 4 state. Nah, nggak banyak orang yang tahu bahwa sebelumnya itu jauh, bukan cuma satu, banyak yang jauh lebih parah daripada yang sekarang dihadapi oleh Trump. Okay? Salah satunya adalah Lincoln. Lu believe it or not, Lincoln itu juga contested election. Abraham Lincoln loh. Yang waktu itu dia Republican Party, dia yang lawan slavery dan segala macam, itu akhirnya ada kenapa? Karena ada perpecahan di Partai Demokrat yang utara sama Partai Demokrat yang selatan itu pecah basically. Jadi yang utara itu
yang utara itu memilih salah satu dan yang selatan tuh milih yang salah satu lagi. Jadi suaranya tersplit. Akhirnya suaranya itu diberikan ke salah satu. Jadinya Trump itu Lincoln ketukar sama Trump, cocok. Lincoln itu dapat dia menang dengan hanya 40% suara. 40% suara dari keseluruhan suara. Oke. Dan electoral votes yang dia dapat itu hampir semuanya didapatkan dari utara. Dari selatan hampir nggak ada. Bahkan kalau boleh ngasih tahu ya, pada saat itu di selatan namanya Lincoln aja tuh nggak ada di ballot. Jadi harusnya kayak nggak mungkin menang. Itu contested election yang parah banget dan akhirnya diskusinya panjang juga tuh di situ. Ada lagi nih, ini pas waktu zamannya ini tahun 70-an ya. Nah ini Samuel Tilden lawan Rutherford B. Hayes, oke? Nah, itu Rutherford B. Hayes itu yang akhirnya jadi presiden ya. Tapi yang lucu adalah itu di kontes juga lawan-lawanan dan itu saling nuduh fraud. Satu sisi dan satu sisi yang lain, masing-masing sisi itu nuduh bahwa ada state yang pakai voter palsu lah segala macam. Waktu itu belum zaman internet, jadi yang dipilih yang dia bilang adalah voternya itu palsu, dia voting sampai berkali-kali segala macam. Oke, nah jadinya gara-gara berantem itu ada 20 electoral vote ya, yang tidak dihitung, yang belum dihitung tepatnya. Apa yang terjadi? Kongres bikin satu komite senator-senator, jumlahnya ada 15 orang, semuanya itu yang menghitung gitu, basically 20 suara ini dikasih ke siapa? Akhirnya dikasih ke salah satu presiden, tapi itu tau nggak selesainya kapan? Februari. Jadwalnya masih lucu ya, Februari itu setelahnya inauguration sekarang gitu. Mungkin sekarang nggak sampai Februari kan, mudah-mudahan nggak. Cuma waktu itu sampai Februari. Tahun 1912, ini lucu nih, Roosevelt sama Taft itu juga berantem. Ini nggak sampai contested election, tapi ini sampai titik di mana yang akhirnya Woodrow Wilson itu akhirnya yang menang, dia Demokrat. Itu dia menang itu hampir semua state itu dia kalah sebenarnya. Tapi karena Republican Party pada saat itu pecah, ada 2 kandidat. Jadinya nggak bisa dihitung salah satu. Republican Party itu Roosevelt sama Taft. Jadinya lucu tuh, Woodrow Wilson dapatnya walaupun dia minoritas dan dia harusnya nggak menang di tiap state, dia akhirnya menang. Oke. Banyak yang paling mirip itu yang tadi yang abad ke-19 ya, yang 1876 itu yang akhirnya ada fraud lawan fraud segala macam. Sekarang kan juga sama ya. Tapi what I want to make as a point, ini kejadian sering sekali. Gue belum mention 1948. Truman versus Roosevelt itu juga berantem. Berantemnya itu benar-benar sampai kalau misalnya kalian cari, teman-teman cari ya, Dewey defeats Truman. Jadi si Truman itu dinyatakan menang sama salah satu newspaper. Oh, dia menang gitu. Tapi rupanya bukan dia yang menang. Setelah itu baru dinyatakan. Ini memang nggak sampai berbulan-bulan, tapi tetap itu contested election pada saat itu. Dan bahkan ada kejadian di mana si Truman ngira dia udah kalah, akhirnya dia menang. Jadi mungkin aku juga pengen mengingatkan ke teman-teman, selama 4 tahun terakhir Trump itu dituduh berkolusi sama Rusia. Dibilang bahwa Rusia yang bikin Trump menang pas tahun 2016. Rusia mempengaruhi election Amerika, kan ngomongnya gitu berkali-kali ya. Lah, itu kan tidak terbukti. Teman-teman mungkin kalau misalnya bacanya kebanyakan media mainstream atau hanya lokal kita, tidak dibahas. Tapi sudah terbukti bahwa tidak ada sama sekali hal yang dilakukan oleh Trump itu yang melanggar. Kolusi Rusia itu, apalagi mengenai election, sama sekali tidak terjadi. Bahkan yang sekarang jadi lebih mengerikan adalah kolusi yang sekarang tahun 2020 antara Partai Demokrat sama salah satu aktor negara lah. Itu yang justru lagi seru. Jadi aku cuma mau bilang teman-teman, jangan terlalu mikir bahwa ini ini Trump makar. Enggak, ini semuanya sesuai proses dan prosesnya itu baru beres ntar loh.